Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan update lagi guys ya, daftar saham yang akan membagikan dividen di bulan Mei guys ya. Mungkin ini terakhir ya guys ya, part terakhir dari daftar saham yang akan membagikan dividen di bulan Mei ya guys ya. Karena Mei itu sudah bentar lagi guys ya. Bulan ini rencana gua akan mengupdate lagi daftar saham yang akan bagi dividen di bulan Juni ya guys ya. Nah tapi guys, sebelum lanjut guys, berhubung ini masih momen lebaran ya guys ya, gua pengen mengucapkan minal aidin wal faizin ya guys ya, mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini Bang Omon-Omon ada yang salah-salah kata kepada lu semua ya, terutama ini guys ya, bahasa Bang Omon-Omon yang menurut beberapa subscriber itu kurang sopan nih guys ya, itu gua mohon maaf ya guys ya. Gua tidak ada maksud sama sekali untuk tidak sopan, tapi gua pengen suasananya lebih akrab aja gitu loh guys ya. Ya, oke, mungkin gua refresh ulang ya guys ya. Di bulan Mei itu banyak sekali guys saham-saham yang akan membagikan dividen, itu ada 89 ya. Kita kemarin sudah membahas beberapa sektor. Yang pertama itu sektor energi guys ya. Yang sektor energi itu kita kemarin bukan merekomendasikan sih ya, tapi kita ini guys ya, kita menganalisa ya guys ya, menganalisa secara detail itu di PTBA ya guys ya, PTBA di mana potensinya ini gede banget, apalagi kalau dia bagi 100% karena ada nantara, nanti pasti muntah-muntah guys ya. Nah, yang kedua ya guys ya, kita kemarin juga sudah bahas itu saham ini guys ya, cyclical guys ya. Cyclical di mana cyclical itu kita kemarin ini guys ya, RALS ya. RALS ini Ramayana ini juga potensi cukup bagus, 14% guys ya potensi yieldnya. Kalau kalian mau swing di sini cukup oke guys ya. Swing itu beli di harga murah, lalu nanti pas mau cumdate harganya naik jual gitu guys ya. Guys, kemarin kita bahas satu lagi itu di sektor industri guys ya, dimana yang potensial tuh adalah di United Tractor, meskipun dibandingkan dengan sektor energi dan sektor ini ya guys ya, sektor energi dan sektor cyclical tadi ya, itu potensi yieldnya jauh lebih besar mereka ya. Tapi di sektor energi itu yang paling menjanjikan itu adalah di United Tractor ya guys ya. Tapi ini juga masih kalah jauh karena memang United Tractor ini bagikan dividen itu 2 kali kayak gitu loh guys ya. Nah guys ya, mungkin ini hari ini video terakhir untuk seri saham yang bagi dividen di bulan Mei, itu adalah sektor basic industri guys ya. Untuk sektor infrastruktur dan properti serta teknologi guys, kenapa kita nggak bahas guys? Salah satunya adalah dividennya itu terlalu mungil-mungil guys ya, di sektor itu sangat tidak menarik ya guys ya untuk kita swing ya guys ya. Jadi kita fokusin ke yang potensi-potensi gemuk aja gitu guys ya, yang potensi kurus-kurus alias mungil-mungil nggak usah kita bahas ya, karena nanti panjang ceritanya guys ya. Karena di bulan April ini kita sebenarnya sudah waktunya untuk bahas yang mau dividen di bulan Juni gitu loh guys ya. Tapi nggak apa-apa guys ya, kita untuk basic industri. Untuk basic industri guys, itu yang menurut gua potensial ya, itu adalah di SMGR ya guys ya. Kok SMGR ya? SMGR ini kecil guys, ini jelek ya, ini nggak oke. Meskipun MOS-nya masih cukup bagus, tapi dividennya kecil ya guys ya. Terus ANTM ini ya potensial, menurut gua nanti kita akan bahas tuh ANTM ya. TPIA ini minus, ini absolutely skip ya. TPIA ini harganya juga 7.200 ya, harganya mahal, yieldnya cuma 0,08%. Ini gue kagak tahu ini kayaknya digoreng ini guys ya, Chandra Asri ini pasti digoreng nih ya. TPIA ini memang ini di grup-grup forum trading ini rame banget ya. TPIA ini sering masuk rekomendasi guys ya, masuk rekomendasi karena memang mungkin memang pengen lagi goreng bareng-bareng gitu guys ya. PBID ini yang kita akan juga bahas ya guys ya, ini cukup lumayan 7,8%. Antam juga 7,8% kalau memakai historis tahun lalu ya guys ya, tapi nanti kita akan lihat
aslinya seperti apa ya guys ya. Ini kalau memakai tahun lalu ya guys ya, ini dari dividen tahun lalu ya. Lautan luas ini juga mungil, skip ya guys ya. INTP juga skip. SBMA juga sangat mungil ya, 0,9%. Ini tentu saja harus di skip ya guys ya. Dividennya masa cuma Rp1 guys ya. Ini receh guys ya. Rp1 itu bisa buat apa ya? Punya satu lot juga kalian cuma dapat Rp100 ya guys ya. Berarti kalau cuma punya satu lot dapatnya hanya Rp100 ya. Ini sangatlah tidak manusiawi ya guys ya, dividen seperti ini. Oke guys, kita akan lihat dulu nih si Antam guys ya. Antam ini perusahaan yang bergerak di bidang ini guys ya, nikel ya guys ya, nikel, bauksit dan emas ya guys ya. Harusnya ini sih growth terus guys ya, karena memang nikel sekarang lagi booming ya, lagi ini guys ya, naik daun ya, dipakai sebagai bahan baku untuk industri baterai EV guys. Nah guys, cuman di Antam ini kena beberapa kali masalah ya guys ya, dan ini sekarang lagi digoyang isu korupsi guys ya. Ini memang rada-rada mencurigakan sih guys ya. Kalau untuk BUMN ini kelemahannya di situ guys ya, karena memang tidak ada ownernya ya guys ya, tidak ada owner yang benar-benar ngontrol secara langsung gitu guys ya. Pemerintah mungkin lebih sifatnya lebih ke minta pertanggungjawaban hasil aja gitu loh guys ya. Oke, kita lihat ya Antam proyeksinya seperti apa guys. Jadi guys, untuk Antam ini guys, berdasarkan historis guys ya, itu sebenarnya cukup kecil ya payout rasionya ya. 50%, pernah 30%. Nah ini 2020 kita nggak usah pakai lah ini, karena ini kan COVID ya guys ya. Tapi ya guys ya, di tahun kemarin, di tahun 2023 bayar 2024, itu dia bagikan rasionya 100% guys ya. Karena PTBA-nya kemarin nggak 100%, tapi pemerintah memaksa BUMN yang 100% ya, min ID-nya itu memaksa si Antam untuk setor 100% ya, karena PTBA-nya kemarin nggak setor 100%. Nah, ini di 2024 ini kalau average-nya 3 tahun terakhir itu di 66% ya guys ya. Ini jadi prediksi terendah. Jadi terendahnya Antam itu kemungkinan di 68 ya guys ya. Kalau untuk tertinggi ya itu di 101 guys ya, kalau bagiin lagi 100% ya. Sekarang ini dengan adanya Danantara ya, isu Danantara ini akan BUMN akan sedikit lebih dipaksa untuk memberikan kontribusi lebih ya. Karena kita lihat kemarin bank-bank ya, BMRI ya, BBRI itu dipaksa untuk memberikan sedikit ya. Kalau BMRI agak gede ya. Kalau BBRI itu kemarin rasionya sedikit naik dibandingkan dengan tahun lalu gitu guys ya. Nah, mudah-mudahan Antam ini sama dengan tahun lalu karena adanya Danantara ya guys ya. Tetapi disclaimer tidak ada yang jamin ya. Ini hanya opini-opini gue gitu loh guys ya. Nanti jangan sampai lu mendengar kata-kata 100% lu langsung ambil Antam HK di waktu bursa buka gitu loh guys ya. Jangan sampai seperti itu, tapi lu harus pertimbangkan baik-baik ya guys ya. Karena tidak selalu dia 100%, hanya baru sekali ya 100% ya guys ya. Nah guys, yieldnya ini ternyata dari progresnya ya guys ya. Kalau berdasarkan tahun lalu, histori tahun lalu itu potensinya yieldnya agak gede guys ya. Tadi ya guys ya, kita lihat ya di Antam itu 7,8%. Tetapi kalau melihat kenyataan laba per share-nya ya, earning per share-nya itu turun ya, kemungkinan hanya akan di 4% ataupun tertingginya hanya di 6% ya guys ya. Nah guys, kalau melihat histori tahun lalu guys, harga cumditnya itu 1810 ya guys ya. Nah harga waktu April itu di 1580. Pertumbuhannya kalau tahun lalu itu 230 karena memang membagikannya 100% ya guys ya. Jadi orang berbondong-bondong ya guys ya. Jadi waktu di April itu tanggal 1 April itu ya guys ya. Tanggal 1 April itu masih di 1580, menjelang cumdit itu bisa lari ke 1810 karena memang waktu itu ini guys ya, baginya tuh 100%. Jadi memang orang berbondong-bondong ya. Nah guys, ternyata earning per share-nya tuh untuk tahun ini turun ya guys ya. Makanya
yieldnya jadi sedikit mengecil nih guys ya. Ini potensinya tentunya kurang menarik ya guys ya. Karena apa? Karena harganya pun juga sekarang ini malah lebih tinggi dibandingkan dengan harga April tahun lalu guys ya. Harganya saat ini di 1635 ya. Kalau ternyata ya guys ya, harganya growth-nya sama dengan tahun lalu 230 guys ya. Kita beli di 1635, nanti harganya naik, harapannya naik ke 1865 ya. Gross profit di 230, kemungkinan kita bisa untung 13% nih guys ya. Ya, ini potensinya di 13% ya, ini lumayan ya guys ya, lumayan gede ini guys ya. Potensinya ya guys ya, tapi tidak ada jaminan bahwa nanti dia akan 1865 kecuali dia bagiin 100% ya guys ya. Apalagi kalau bagian hanya 60-an persen, di mana prediksi dividennya masuk ke yang terendah, tentunya ini tidak akan terjadi kenaikan harga yang signifikan guys ya. Oke guys, selanjutnya kita bahas si PBID aja ya guys ya. Untuk PBID ini kalau berdasarkan historik tahun lalu ya, itu di potensinya di 7,84% ya, dengan harga sekarang 510. Tahun lalu itu dia dividennya 40 ya guys ya. Nah guys, untuk PBID ini ya, ini ada yang menarik ya, yaitu ini EPS-nya terus lumayan bertumbuh ya guys ya. Di COVID pun dia bisa menghasilkan 49 ya guys ya. 49, dan bagi dividennya juga masih bagi 25 ya. Ini cukup grow terus ini guys, secara dividen maupun EPS ya guys ya. Bahkan di 2024 ini dia sudah final ya guys ya. Labanya sudah final tuh 64 per lembar guys ya, ini guys ya. Jadi labanya ini masih naik lagi dari 374 miliar ke 485 miliar ya di 2024. Ini padahal cuma jualan kresek ya, tapi ternyata labanya terus tumbuh ya guys ya. Mungkin masyarakat mungkin lebih banyak membeli kresek mungkin untuk tahun-tahun sekarang ini guys ya. Nah guys, tahun lalu guys itu di Cumdit ya, di Cumdit itu di harga tertingginya ya. Cumditnya itu harganya si PB ini di 480 ya guys ya. Untuk Aprilnya waktu itu 2024 itu di 365 ya, 368. Jadi growth-nya 112% ya. Gitu guys ya. Dengan harga sekarang ya guys ya. Dengan harga sekarang 510, kemungkinan harga tertingginya untuk tahun ini kalau bagi dividen itu di 622 ya guys ya. 622, apalagi kalau dia membagikan prediksi tertinggi ya. Jadi prediksinya itu 39 itu yang terendah ya. Itu kalau berdasarkan average 3 tahun terakhir. Tapi kalau dia bagiin sama kayak tahun lalu, payout rasionya 80%, ini tentunya akan besar ya guys ya, 52. Kemungkinan bisa di 10% ya guys ya, dengan harga yang saat ini gitu loh guys ya. Meskipun sebenarnya kemarin itu sempat di 400-an guys ya. Harusnya kita kemarin belanja di 400-an ini guys ya. Nah mudah-mudahan besok-besok ini ya, setelah bursa buka ini harganya lari turun dulu gitu loh guys ya. Lari turun dulu ya, tentunya akan berpotensi lebih bagus lagi gitu loh guys ya, kalau harganya turun gitu loh guys ya. Kalau 510 ini turun lagi, itu tentunya lebih potensial lagi gitu loh guys ya. Jika kita ambil di 510 ya guys ya, harga saat ini ya, harga saat ini tentunya bursa tutup ya 1 April 2025 ya. Di harga ini kita masih punya potensi ya growth 112 poin ya, 112 poin. Kita nanti di menjelang Cumdit atau pas Cumdit itu jual di 622, potensi untung kita tuh di 21% ya guys ya. Ini lumayan gede banget ya dibandingkan dengan Antam. Tentunya kalau gua, tapi gua disclaimer on, gua bukan ngajakin lu. Kalau Bang Omon-Omon tentunya akan swing di PBID ini gitu guys ya, karena potensinya lebih menarik gitu guys ya dibandingkan dengan si ANTM ya. Ya, jadi kita menurut Bang Omon-Omon untuk yang paling potensial gitu guys ya, tetap disclaimer on ya, tidak ada yang jamin. Jadi kalau lo mau swing di PBID, lo harus analisa sendiri, jangan ambil keputusan dari video ini gitu loh guys ya.
Jadi menurut Bang Omon-Omon ini PBID yang cukup menarik ya guys ya untuk di sektor basic industri ya guys ya. Seperti itu. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya Omon-Omon kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.